Pagi-paginya udah nggak bisa diangkat kakinya. Terus pagi-paginya langsung gosong kulitnya pada ngelupas berair gitu, langsung itu seketika itu langsung. Gimana perasaannya Mbak Dia? Ikhlas aja udah ikhlas aja, ikhlas, terima, udah jangan tampakkan muka sedih depan anak, udah itu aja. Padahal aslinya gimana? Hancur. Nggak bisa dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah sampai di rumahnya Bapak Dwi ya. Yeah. Bapak Dwi dan Ibu Dia. Ibu Dia. Iya. Oh, Bapak Dwi dan Ibu Dia. Nah, sekarang aku mau banyak ngobrol sama Bapak Dwi dan Ibu Dia. Ini sebetulnya Bapak Dwi kenapa? Kemarin sama dokter udah didiagnosa gula. Selama dari tahun berapa ya? 2021 ya, 2021. Cuma karena sibuk ngojek kali, Oh. Iya, jadi nggak, terus kita juga orang awam nggak tahu seberapa bahayanya gitu, seberapa ganasnya penyakit gula itu, diabetes itu ya. Jadi nggak kontrol sama sekali. Cuma sama ngecek sekali. Ya. Cuma Di ngecek rada deketin Bu. Suaranya halus ternyata. Terus gimana? Iya, ngecek sekali 600 sampai 600. Nggak kontrol, nggak sampai minum obat, nggak minum obat. Emang nggak dikasih obat? Dikasih Tapi? sama ibu juga, cuma nggak Dari Enggak. dokter nggak dikasih? nggak dikasih. Kalau sama dokter nggak dikasih. Oh, udah ini ya? Iya, udah tinggi 600. banget. Iya, nggak Emang dikasih. di rumah sakit mana waktu itu kontrolnya? Klinik ya, di klinik. Di klinik. klinik. Sudah sampai 600 tapi nggak dikasih obat. Enggak. Bilangnya apa? Bilangnya apa? Bilangnya dia apa? Cuma, Gula darahnya udah tinggi tapi apa? kayak kagum. Orangnya masih sehat gitu. Oh, Masih kuat. Nggak pingsan. Nah itu dia. Kalau udah Karena 600 kan biasanya udah pingsan, Penglihatan biasanya lemes, Iya. itu seperti itu. kalau saya nggak, masih kuat. oh terus akhirnya nggak dikasih Nggak obat. dikasih obat. Nah, terus akhirnya gimana? Nah itu dia, di situ saya nggak kontrol lagi, nggak minum kontrol-kontrol obat. lagi. Iya. Dari dokternya juga kan nggak ngasih resep. Saya juga kan. Iya. Pertengahan 2023 Iya. baru perasa bengkak, Kaki terus bengkak, kanan Hilang kiri. lagi, Hilang. hilang lagi gitu. oh hilang-hilangan ya. Iya, Sebenarnya kalau misalkan diobatin dari awal mungkin bisa nggak terlalu bisa. parah Iya. ya, bisa mencegah ya. Terus setelah bengkak-bengkak itu Ya. Masih dipaksa ngojek. masih dipaksa Enggak ngojek. sakit tapi sakit banget. Enggak. Enggak ada, maksudnya nyut-nyutan, meriang gitu. Nggak, biasa aja. Oh, ya karena nggak dirasa. Kami nggak dirasa. Terus akhirnya setelah itu Iya, pas tepatnya sih tanggal 22 Oktober ya. Tanggal 22 Oktober itu malamnya jam 10 malam itu masih ngojek tuh, terakhir sampai jam 10 malam. Itu udah saya bilang udah nggak usah ngojek lagi. Abis itu udah dimatiin, pagi-paginya udah nggak bisa diangkat kakinya. pagi-paginya Setengah sadar. Udah setengah sadar, udah gimana itu udah setelah sadar kayak gimana ngeblank itu? gitu, udah kayak linglung gitu. Akhirnya alhamdulillah tetangga pada kesini, karena anak yang terakhir yang setahun nangis pada kesini, udah dipanggil semua buat gotong. Mbaknya Langsung. ada tapi kan? Ada. Kebetulan saya lagi ngebersihin dia kan, ke kamar mandi terus kan, kamar mandi udah nggak sadar nangis. Tetangga pada kesini digotong langsung ke IGD. Langsung ke Langsung. IGD. Tindakan malamnya.
Ditindak apa tuh sama dokter Amputasi Hidayat? lah. Amputasi langsung Tanggal 23 ini. langsung segini. Langsung segini. Langsung udah nyampe sini. Sama ini Merahnya Itu udah hitam bengkak, kulitnya pada ngelupas gitu. sininya udah ngotong. Maaf ya. Iya. Oh. Udah ini sih udah. Jadi itu udah yang ngelotok udah itu tuh masih nggak dirasa juga. nggak keras. Tadinya kan pakai kaos kaki tuh. Heeh. Nggak kelihatan, saya juga nggak kelihatan, nggak tahu semua gitu, bapaknya juga nggak tahu kan tinggalnya di Citerep. Oh, Iya. tinggalnya di Citerep tadinya ya. Iya, tadi saya tinggal di Citerep, pas sakit aja pindah ke sini gitu. Jadi dibangun. Iya 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 iya. Astagfirullah. Tadinya Terus nggak luka gitu enggak? Enggak ada Nggak ada luka, luka. cuma bengkak Gosong doang. aja? Bengkak, terus pagi-paginya langsung gosong, kulitnya pada ngelupas berair gitu, langsung itu seketika itu langsung. Jangkanya berarti cuma dari jam 10 malam sampai pagi jam Hitungan 5. jam ya? Hitungan jam. oh gitu. Nah, terus pasti kan sebelum dokter memutuskan untuk melakukan tindakan amputasi, amputasi, maaf, sebelum melakukan tindakan amputasi pasti kan ada inform concern kepada pasien dong ya. Pasti dokter meminta persetujuan dari keluarga. Nah, waktu itu ketika mendengar bahwa kakinya harus segera diamputasi, gimana perasaannya Mbak Diah waktu itu? Kalau saya sih udah pasti hancur ya. Udah hancur banget itu pas itu, hancur banget. Suami masuk rumah sakit harus diamputasi, mertua juga sakit, hancur banget. Ya kalau apa namanya? Pas waktu itu sih ya udah pasrah ya. Udah yang penting sekarang mah nyawanya dulu lah. Nyawanya masalah fisik mah bisa bareng-bareng gitu aja. Masya Allah, keren banget ini Pak istrinya Pak. Iya. Tapi Sedih ya. tapi masih bisa terima suami ya. Insyaallah. Insya Allah ya. Emang seberapa sayang sih sama suami? Ya udah belahan jiwa. Belahan jiwa ya Allah. Udah belahan jiwa insyaallah. Masya Allah. Sampai akhir hayat. Amin, insya Allah. Sekarang dalam kondisi suami yang seperti ini, gimana perasaannya Mbak Diah? Ikhlas aja udah ikhlas aja. Ikhlas, terima, udah. Jangan tampakkan muka sedih depan anak, udah itu aja. Padahal aslinya gimana? Hancur. Nggak bisa dikata-kata. Ini hebat tapi istrinya Pak. Di saat mungkin istri-istri lain tidak akan bisa menerima keadaan suaminya yang seperti ini, tapi Mbak Diah tetap bisa mau bertahan, mau berjuang bersama, ya kan? Di sini memang ujian ya Pak ya, ujian keikhlasan, ujian rumah tangga, ya. Semoga insya Allah, kita nggak tahu kalau misalnya ternyata Pak Dwi diberikan kesehatan, walaupun mungkin dengan fisik yang tidak sempurna lagi, tapi kan kita nggak tahu jalan rezeki dari Allah tuh lewat mana aja, ya. Ya, bapaknya juga harus semangat ya Pak ya. Bapak punya istri dan punya orang tua yang sangat baik, yang mensupport, yang luar biasa sayangnya. Ya, Bapak mau ngomong apa sama istri? Terima kasih buat udah nemenin aku. Kita bareng-bareng terus. Bareng-bareng. Mudah-mudahan kita bisa ngegedein, ngebesarin anak-anak, bisa nyekolin anak-anak, Amin. Insya Allah. bisa merawat. Ya Allah. Bunda yang tegar ya. Amin. Bapaknya yang tegar juga. Ya, kalau bundanya nggak tegar, sayangnya Bapaknya juga harus tegar, harus kuat, ya.
pokoknya istri pasti seneng kalau kitanya juga merasa patah semangat, nggak patah semangat. Kayak gua udah kayak gini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Ya, langsung sempet. hancur pasti. Ya sempat saya patah semangat. Kenapa? Ya karena Ya manusiawi ya Pak ya, namanya dalam keadaan demikian. Mungkin saya kalau ada di posisi Bapak, saya nggak tahu saya bisa kuat ngejalanin hidup ini lagi atau enggak, ya kan? Tapi alhamdulillah Allah pilih Bapak, berarti Allah sangat sayang sama Bapak, sangat sayang sama ibu, sama istri. Ya, luar biasa sekali loh, Bapak punya istri ini luar biasa. Ya, dan Bapak harus bersyukur. Sumber kekuatan istri itu adanya di mana ketika ada keadaan suami seperti ini. Ketika melihat suami itu tetap semangat, tetap kuat, tetap ayo Bu kita berjuang bareng-bareng. Ayo kita sehat. Aku mau sehat. Kalau udah jadwal ke rumah sakit, ayo kita ke rumah sakit, minum obat yang teratur. Udah, bahagiain diri Pak. Karena apa? Mau dikasih obat sebagus apapun, kalau diri kita hancur, obatnya nggak ngaruh. Obatnya nggak ngaruh, karena pengobatan paling utama itu ada di dalam sini. Ketika hati kita bahagia, ketika hati kita senang, ibu yang sabar ya, insya Allah nanti semua akan ada hikmahnya. Mungkin ini ujian yang sedang Allah kirimkan kepada kita, saking rasa sayangnya Allah sama kita, ya. Tapi setelah itu nanti insya Allah Allah akan memberikan jalan terbaik. Kita nggak pernah tahu hikmah apa yang ada di dalam sini, ya. Kita nggak tahu nih, ya Allah engkau mau kasih hamba nih hikmah apa sih dalam kehidupan ini. Tapi insya Allah hikmahnya akan berbuah manis kalau kita sabar dan ikhlas. Yang penting bapaknya bahagiain hati, nggak usah murung, nggak usah sedih, bahagiain hati sama seperti dalam keadaan bapak yang dulu, yang sehat-sehat aja, ya. Pokoknya saya mau lihat bapak berjuang. Dan insya Allah kita semua di sini juga akan terus menemani, akan terus mendampingi. Jadi ibu dia tidak sendirian. Alhamdulillah. Ya. Oke, ini sekarang aku ada beras. Ini ada beras, ini mana? Bang. Ini ada beras. Ini ada Aram. Nah, ini aku ada juga. Nah, nih pegang buat ibu, buat pegangan dulu ya. Ini ada sembako juga, semoga bisa bermanfaat, bisa digunakan ya. Nanti aku izin untuk aku naikkan ke sosial media ya. Insya Allah nanti kita akan kesini lagi. Kita akan berjumpa lagi, kayak Messi ya. Jumpa lagi. ya terima kasih banyak udah datang ke sini, bantu saya. Sama-sama, dengan senang hati. Aku ya seneng, alhamdulillah ya. Dari kemarin masukin jadwal, ngebentrok ini, ngebentrok itu, ngebentrok ini. Wah udah. Ini alhamdulillah. Mohon maaf juga kalau terlalu sore, ya. Ini abis ini aku langsung mau balik. Kita mau cari masjid dulu soalnya mau sholat ya. Nanti setelah itu nanti kita kabarin lagi kapan kita akan kesini lagi. Yang penting aku harus naikin ini ke media sosial juga. Biasanya kan kalau jangka waktu donasi itu kan nggak cepet ya, gitu ya. Nanti kita kabarin lagi. Ini aku minta tanda tangan.